Hai hai, assalamualaikum, halo my adiklit, welcome back to my channel. Jadi channel adiklit ini mostly ngebahas tentang parfum, wewangian, tas, dan something random lainnya yang bikin aku addicted. Jadi buat teman-teman yang suka sama hal-hal yang aku sebutin tadi, wajib banget ya subscribe channel ini. Video kali ini aku ingin nge-review parfum dari brand lokal namanya Oulu Parfum. Jadi sebenarnya mereka itu sudah meluncurkan varian terbarunya, tapi di sini yang mau aku review adalah varian yang awal mereka keluarkan, yaitu One and Only dan Lonely Heart. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih reviewnya, keep on watching ya. Jadi aku mau cerita sedikit, first impressionnya aku sama si One and Only ini adalah kecewa. Karena jujur pada saat itu pas aku pertama cobain tuh kok aku langsung keingetan salah satu parfum yang sempat aku pengen beli full botolnya, yaitu dari Giorgio Armani yang apa namanya tuh Aqua di Gioia, dan akhirnya aku nggak jadi beli full botolnya karena dia tuh direformulasi. Kemudian aku lebih memilih beli dupe-nya, yaitu si Aqua Bella, karena si Aqua Bella ini lebih mirip aromanya sama yang formula lama, sedangkan aku tuh lebih suka yang formula lama. Nah, aromanya tuh mirip. Aku tuh kayak kecewa, aku sempet kayak kesel gitu loh. Aku tuh udah penasaran tapi ternyata kayak kok cuman kayak aku beli tapi aromanya ngedup parfum lain gitu loh, atau terinspirasi sama parfum lain yang kayaknya aromanya tuh mirip banget gitu. Jadi ya udah, abis itu udah tuh aku diemin, nggak aku otak-atik lagi. Nah, akhirnya aku berpikir untuk ya udahlah mau aku review, dan akhirnya aku sandingkan kan side by side antara si One and Only dan si Aqua di Gioia itu, dan ternyata dong aromanya beda. Jadi aku terlalu cepat menghakimi ternyata, karena aromanya tuh vibe-nya sama, arahnya sama, tetapi ternyata ada plot twist-nya, dan menurut aku tidak semirip itu. Jadi kayak tingkat kemiripannya mungkin 60% aja. Jadi apa ya, kalau si Aqua di Gioia itu dia itu berasa lebih aquatic dan aromanya tuh lebih tajam dan lebih fruity ya. Sedangkan si One and Only ini dia itu lebih soft, kemudian tidak terlalu aquatic, dan dia itu antara si aroma jasmine sama aroma si fruity-nya itu lebih well blended, jadi tidak terlalu tajam gitu loh aromanya ya. Tapi vibe-nya itu sama, tapi kalau misalkan disandingkan itu ternyata berbeda. Jadi kayak bener-bener harus disandingkan. Jadi kalau orang yang familiar sama parfumnya si Aqua di Gioia mungkin sekilas dia akan berpikir ke arah sana gitu, tapi ternyata berbeda. Jadi syukurlah gitu. Jadi aroma yang pertama kali tercium ketika dia di spray itu adalah aroma apel yang lumayan sharp, kemudian disusul dengan aroma melon yang dewy dan sedikit manis. Jadi apelnya tuh apel yang kayak masih hijau gitu, masih krenyes-krenyes. Jadi dia tuh aromanya cukup tajam dan ada sensasi asemnya, tapi juga ada sensasi manis dari si melon yang kayak berair, juicy, dewy gitu loh. Jadi kebayangkan, seger, fresh, enak banget. Kemudian nih, setelah aroma openingnya itu mulai berangsur-angsur menghilang, aku tuh bisa mencium aroma white floral dan aroma aquatic. Jadi kebayangkan, aroma buah yang di awal tuh masih ada, tapi jadi ada aroma white floral sama marine note-nya yang aquatic itu loh. Nah, kemudian setelah dia itu mendekati kering, itu aku bisa mencium aroma si lecinya yang juga manis dan ada sedikit sensasi asemnya juga. Nah, baru setelah dia itu benar-benar kering atau totally dry down, aku tuh jadi mencium aromanya itu jadi lebih deep. Kemudian jadi ada maskinya. Jadi keseluruhan aromanya tuh dia jadi kayak aquatic, fruity, floral, dan musky. Ini enak banget. Dan karena dia tuh concentrate-nya adalah EDT, jadi dia tuh memang tidak terlalu awet di kulit aku. Jadi kayak cuman tahan 2 sampai 4 jam aja, dan di 4 jam setelahnya itu kayak udah tipis banget, udah bener-bener kayak skin scent, dan kalian itu harus re-spray lagi. Dan dia itu tipe parfum yang punya projection dan zias yang lemah ke moderat sih ya. Jadi walaupun aku banyak tuh dia kayak yang tetap aja aromanya tidak terlalu mabul-mabul. Untuk range usianya menurut aku dia tuh cocok di
pakai sama segala usia gitu ya, sama semua orang dari mulai dia tuh ABG, anak-anak sampai dewasa. Itu cocok banget dipakai buat daily atau mungkin buat sekolah atau buat kuliah karena aromanya yang fresh, yang seger itu bener-bener bikin apa ya, naikin mood dan bikin semangat gitu loh. Oke, langsung ke parfum yang kedua. Ini namanya Lonely Heart. Dia itu di top note-nya ada rose, apple, dan anise. Kemudian di heart note-nya dia ada sugar, rose, fresh flower, dan clove. Dan di base note-nya ada vanilla, amberwood, dan musk ya. Aroma openingnya dia itu aromanya tuh mawar banget, tapi aroma mawar yang seger, aroma mawar yang dewy, aroma mawar yang berkelopak pink. Jadi kalau kita bayangkan tuh kayak ini tuh mawarnya tuh yang warnanya soft pink gitu, bukan aroma mawar yang pinknya itu kayak fuchsia atau red gitu, enggak ya. Jadi kayak bener-bener light, terus kayak fresh, feminin gitu loh, baunya tuh kayak gitu, ada bau dui-duinya gitu juga, kayak bau mawar yang basah. Nah kayak gitu ya. Nah setelah beberapa saat kemudian dia itu aromanya jadi ada sedikit apanya ya, ada sedikit kayak manis-manisnya, dan kemudian jadi kayak ada sedikit sensasi permennya. Jadi kayak ada permen-permennya tapi manis mawar. Jadi aku tuh pernah makan permen terus aku langsung, ini permen apa sih kok permennya wangi. Jadi permennya tuh rasa lemon tapi ada wanginya gitu. Dan aku lupa itu permen apa, tapi aromanya tuh mirip-mirip kayak gitu. Nah ketika dia tuh dry down, aromanya tuh, aroma mawarnya tuh jadi sedikit lebih deep dan jadi makin manis, dan ada aroma musky dan aroma woody-nya. Nah sama seperti si One and Only, si Lonely Heart ini juga mengingatkan aku sama dua parfum yang pernah aku cobain, yaitu yang pertama adalah si Roses Vanille-nya Mancera bener, kemudian sama si parfumnya Valentina Pink yang aku punya, dan aromanya memang mirip, dan setelah disandingkan ternyata memang tidak semirip itu, tapi tingkat kemiripannya tuh lebih tinggi daripada si One and Only. Jadi kayak sekitar 70%. Jadi openingnya itu dia itu mirip sama si Roses Vanille, tapi kemudian ketika dry down dia tuh mirip si Valentina Pink, tapi versi diencerin 1,5. Jadi kayak 1,5. Jadi aromanya tuh lebih encer 1,5 kali daripada parfum-parfum yang aku sebutkan tadi. Jadi dia tuh jauh lebih encer, dan secara otomatis dia itu jadi tidak terlalu tua ya. Untuk ketahanannya sama aja ya, Betty gitu, kayak beda-beda tipis sama si One and Only, cuman dia memang sedikit lebih tahan lama, kayak 3-5 jam ya, nggak nyampe lebih dari itu, karena dia juga sama concentrate-nya EDT. Untuk SPL-nya ya, itu tuh sama aja sih menurut aku, soft ke moderate, karena size dan projection-nya juga sama. Dia bukan tipe parfum yang mabul-mabul, dia juga tidak parfum yang kayak soft banget, skin scent banget, enggak. Jadi in the middle aja, di tengah-tengah, jadi kayak lebih sedikit memproject daripada si One and Only. Dan untuk aromanya menurut aku dia dibilang remaja banget juga enggak, dibilang tua banget juga enggak, karena dia tuh ada aroma mawar yang cukup berasa. Jadi menurut aku dia tuh untuk range usia yang cocoknya itu kayak mungkin sekitar 18 tahun ke atas ya. Jadi kayak anak-anak usia masuk awal-awal kuliah. Nah jadi aromanya tuh kayak transisi dari ABG ke dewasa. Nah jadi dibilang ABG, dipakai ABG tuh kayak nggak cocok, tapi kayak tua banget juga enggak. Jadi kayak transisi gitu loh aromanya. Nah, untungnya di sini aroma mawarnya tuh tidak ada kesan greennya. Jadi aku tuh nggak suka banget kalau aroma mawarnya tuh terlalu fresh dan ada sensasi greennya, dan dia tuh enggak. Jadi cuman aroma mawar yang berkelopak pink yang fresh tapi nggak green gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu review parfum aku kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari referensi buat beli parfum, khususnya yang parfum lokal. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum. Bye-bye.